Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pagi ini kita lanjutkan kembali nih pemirsa dengan tema kita dunia fotografi newborn. Nah, jadi untuk Anda mungkin yang sekarang hobi moto-moto ataupun juga lagi cari inspirasi nih, kira-kira dunia fotografi apa nih lain dari yang lain, atau menurut Anda ini adalah dunia yang baru. Nah, kita langsung ngobrol bersama empunya nih. Sudah dari 2018 Iya, Tari ya, benar. untuk di Tariko Photo Works. Iya. Nah, kalau untuk budget, nah soal budget nih, atau juga kriteria umur. Sebenarnya kalau untuk bayi itu mulai dari usia berapa sih boleh difoto? Ya. Kalau usia idealnya itu dari umur 5 sampai 14 hari. Oke, berarti 5 hari itu sudah bisa berarti Mbak Tari Sudah ya? bisa. Sebenarnya sih dari umur 3 hari udah bisa, tapi biasanya kan entah orang tuanya belum pulih atau gimana. Jadi biasanya kita dari 5 sampai 14 hari itu yang usia terbaik untuk foto newborn, usia segitu. Oke, dari segi kelenturan juga masih Iya, sangat lentur gitu Ji? masih lentur, terus bayinya masih deep sleep, jadi dia nggak gampang terganggu kayak gitu. Jadi oke. lebih enak memposenya. Oke, begitu ada suara-suara sedikit dia masih tetap Masih tidur oke aja ya. terus. Andai dia bangun pun masih gampang untuk ditidurkan. Mm-mm. Kalau dia udah 1 bulan ke atas, biasanya dia udah lebih aktif, udah makin pinter kan. Oke, benar. Lihat kamera malah nanti dia pose lagi, pose sendiri. Nah, kalau untuk budget nih Mbak Tari, kalau kita ngobrol soal budget, untuk startnya dari start berapa nih? Kalau yang home service itu dari 1,5, kalau yang studio dari 650.000. Oke, berarti kalau home service Mbak Tari yang datang ke rumah ke rumah bayinya. bayi dengan membawa properti. Iya, semua propertinya, lightingnya, pokoknya semua perlengkapan, cuman perlu siapin bayinya aja sama ininya aja, Oke. asinya ibaratnya. Oh, asi, iya. benar-benar. Nah, kalau untuk tema, ini kan biasa para orang tua nih, oh saya pengen anak saya foto temanya seperti Iya. ini. Nah, kalau request by tema seperti itu, Bisa Bisa juga ya? Bisa juga request tema kayak gitu. Tapi kalau misal mau request tema yang kita belum punya, itu bookingnya harus 1 bulan sebelum HPL. Oh, Karena kan oke. di Bengkulu masih minim nih untuk tempat belinya. Jadi kita pesennya di luar Bengkulu. Terus biasanya mereka sistem PO. Karena kan Oke. nggak semua orang nih butuh bayi ukuran bayi baru lahir. Jadi memang vendornya itu bikin sesuai pesanan. Jadi misal kita order itu biasanya PO 2-3 minggu, terus pengiriman lagi ke Bengkulu, jadi kurang lebih 1 bulan untuk sampai ke sini. Oke, kira-kira akan lahir 1 bulan lagi, Iya. orang tuanya sudah bisa diskusikan Iya, gitu ya, gitu. mau temanya seperti apa. Jadi nanti kita siapkan. Oh, Kalau misal bayinya udah lahir nih, baru tahu, baru booking, bisa juga karena tema kita udah banyak banget bisa. Oke, mantap sekali ini ya. Bisa lihat juga di sosial medianya juga Mbak Iya. Tari ya. Bisa lihat di IG Tariko Photo Works, di situ banyak. Oke, banyak nih inspirasi-inspirasi di sana, mau tema-tema seperti Iya, apa semua ada di benar. sana. Nah, kalau berbicara dari Mbak Tari sendiri, ini kan Mbak Tari sebelumnya bisnis ya, Iya. usaha kuliner. Nah, sampai sekarang kulinernya gimana nih? Untuk kulinernya kemarin itu sampai ke 2021. 2021 itu kemarin kebetulan saya lahiran anak ketiga. Pas lahiran yang bantu juga ada yang resign nikah segala macam. Oke. Jadi karena kebetulan memang semenjak Covid tuh 2020 tuh agak menurun kulinernya kan. Dan kebetulan fotografinya yang lagi naik, jadi kita berdua suami putusin fokus ke sini aja. Oke, berarti sang suami meninggalkan pekerjaan sebelumnya sebagai seorang guru olahraga, Mbak Tari juga sebagai pebisnis kuliner, Iya. meninggalkan itu fokus ke sini. Iya. Nah, hal apa nih yang membuat Mbak Tari beserta suami kita berdua sepertinya fokus sini nih? Ini entah dari segi peluangnya kah atau dari segi yang lain, kenapa akhirnya memfokuskan ayo ke dunia fotografi newborn ini? Kalau yang pertama yaitu pertama kemarin emang peluangnya memang masih sangat besar ya. Kalau kuliner kan udah banyak kan di mana-mana kan. Tapi yang kedua juga karena memang kami berdua itu memang yang kayak yang suka sama anak kecil kayak gitu. Jadi Oke. kalau misal ibaratnya kami tuh kerja tapi happy gitu, karena kan ngurusin sesuatu yang kita suka gitu. Nah kan kadang kalau misal kayak main gitu loh kami itu sebenarnya bener. kan, kami kerja tapi kayak main sama bayi, ibaratnya Oke, kan foto-foto. bayi kayak, jadi kayaknya memang ini hal yang menyenangkan. Dan kan kalau sesuatu yang menyenangkan kita kerjakan kan biasanya lebih Benar ini ya, lebih enak. lebih- Ya, jadi satu sisi menjadi hobi, terus juga jadi menjadi penghasilan juga, iya, hobi kayak yang gitu. dibayar gitu. Iya. Sambil main-main sama bayi. Oke. Terus emang waktunya juga lebih fleksibel untuk
kita kasih waktu ke anak-anak kami gitu kan. Oh, Kita kan punya oke. anak 3 kan. Kalau saya kuliner dulu kan dari subuh udah produksi Bener. sampai Malam sibuk ke pasar gitu iya, ya. pokoknya waktunya memang lebih sedikit. Suami juga karena dulu dia kerjanya di sekolah swasta kan. Kalau swasta kan dia walaupun belum ada jam ngajar tetap harus di Harus hadir ya, absen sana pagi gitu gitu. ya kan. Jadi kadang apalagi dia guru olahraga, abis ngajar sorenya ekskul. Jadi kadang pagi pergi pulang tuh udah udah maghrib lah kayak gitu kan. Jadi emang kami kalau pas di fotografi ini waktu kami lebih banyak untuk anak-anak. Oh, oke. Misalnya ada klien mau booking pun juga waktu bisa Iya, disesuaikan waktu gitu bisa ya. disesuaikan. Terus emang durasinya kan ibaratnya kami bisa mengatur nih untuk anak sekian kayak gitu kan. Oh, oke. Nah, kalau untuk studio kita nih, Mbak Tari, alamatnya di mana? Di Jalan Mangga 5, Jalan Mangga 5. Lingkar Timur. Oh, Lingkar Timur. Iya. Oke. Nah, jadi untuk Anda pemirsa Opini yang penasaran, ingin langsung datang ke studio Tariko Photowalk bisa langsung ke Jalan Mangga 5 Iya. ya. Nah, kalau mau cari di Google Map ada Tariko Photowalk ketik Wah, aja. udah komplit sekali nih. Ini memang pikiran ke bisnisnya ini sangat luar biasa sekali. Nah, kalau sampai sekarang nih Mbak Tari, ini kan dari 2018 pada saat itu memang benar-benar teman-teman mungkin dari yang pecinta fotografi lainnya belum ada nih yang menggeluti dunia fotografi newborn. Nah, kalau sampai saat ini nih, setahu Mbak Tari gimana nih perkembangan fotografi newborn di Bengkulu? Sejak 2022 kemarin 2023 kemarin saya lihat sih udah banyak yang ngeh kayak gitu kan. Udah banyak yang ikut juga bikin fotografi newborn kayak gini, tapi itu biasanya kebanyakan yang kayak di klinik bidan gitu. Klinik bidan lahiran terus dia foto kayak gitu. Terus ada juga sih beberapa yang ibaratnya tuh studio menerima kayak gitu. Tapi kalau yang kayak spesialis nggak ngambil yang lain, kayaknya sejauh ini masih kami. Kalau kami nggak menerima foto dewasa, Berarti maternity tidak. Emang pokoknya kalau mau Iya. foto bayi, Ya, Tari Photowalk gitu, ya Tariko gitu. Photowalk. Jadi Oke. kita emang nggak mengambil job lain selain bayi kayak gitu. Memang memfokuskan. Jadi kita membranding diri kita spesialis oke. foto bayi baru lahir. Nah, ini kan dari 2023 mulai muncul nih teman-teman yang lain atau juga rekan-rekan fotografer yang lain melihat ada peluang di sini. Nah, Iya. kalau dari Mbak Tari ngelihat ini otomatis kan berbicara untuk mengenai dunia bisnis. Iya. Nah, ini kan otomatis ada ya katakanlah Kompetitor. kompetitor nih. Iya. Nah, gimana cara Mbak Tari untuk menyiasati itu? Kalau kita sih lebih ke meningkatkan kualitas, terus tuh apa namanya, lebih fokus ke kami sendiri maksudnya. Kalau kita tuh jangan ngelihat, nanti kan kita sibuk ngelihat kompetitor nih. Jadinya kan itu kan bikin kita ini ya, bikin negative Oke, thinking gitu kan. betul. Jadi kalau saya dan suami lebih ke oh ada kompetitor nih, berarti gimana caranya hasil foto kita ya memang harus lebih baik dari mereka gitu kan. Terus tuh kita mengikutin tren-tren terbaru, misalnya kan properti-properti terbaru apa. Jadi ya lebih ke meningkatkan skill dan kualitas Oke, kita tetap aja. menjaga kualitas Iya, juga kayak balik-balik gitu. ya. Nah, kalau untuk ini nih Mbak Tari, untuk berbicara masalah senjata nih. Nah, senjata otomatis dari segi kamera nih. Iya. Kalau untuk di foto bayi sama foto-foto pada umumnya lah, misalnya ada orang yang hobi foto, mau foto tentang alam, pantai panjang atau juga foto model. Iya. Nah, ini ada spesifik khusus nggak kalau untuk di bayi? Kalau untuk kameranya sih sebenarnya lebih oke di full frame ya, yang kamera full frame kan. Tapi apa namanya, kalau untuk lensanya itu kita biasanya pakai di 35 mili karena kan biasanya kita di ruangan kecil, terus objeknya juga kecil. Jadi memang lebih bagus untuk ngambil gambarnya kayak gitu. Berarti memang semuanya serba apa ibaratnya itu memang khusus gitu Iya, ya, mulai dari segi lensanya, kamera, properti segala macam gitu. Nah, kalau tantangannya, berbicara tantangan untuk foto bayi nih, Mbak Tari, apa sih yang dihadapin sampai saat ini? Kalau awal buka dulu itu kita agak kesulitan untuk mengedukasi. Jadi kan ini kan di Bengkulu hal yang baru nih. Betul. Jadi banyak yang kaget, loh kok anak umur 5 hari udah difotoin gitu. Nah kan, jadi kalau awal buka dulu kami tuh sering diusir yang nenek-neneknya bayi kayak gitu. Betul. Orang Jadi, tuanya sudah iya, pingin nih anaknya difoto jadi, nih. awalnya kan kita cuman mikirnya, ya udahlah yang penting orang tuanya udah booking, Betul, nggak betul. masalah kan. Tapi ternyata pas di lapangan orang tuanya booking, orang tuanya nggak bilang sama nenek kakeknya. Oke. Terus pas kami datang masih oke nih, masih welcome.
Tapi pas begitu lihat cucunya di pose-pose kan langsung yang kayak yang, wih gila kalian nih umur segitu udah dipoto. Awas ya kalau cucu kita ada apa-apa ini gitu kan. Makanya kalau dari pengalaman itu kita bikin di rules booking kita, bagi yang mau foto itu orang tua bayi dan orang terdekat bayi harus mengetahui dan mengizinkan dan mempercayakan ke kita sepenuhnya. Oke, belajar dari pengalaman ya. Daripada pas sampai situ ada yang shock kan keluarganya Betul. kan. Begitu Iya. keluar kamar ini ngelihat cucunya di bedong Iya, dilipat-lipat jadi kaget kan, wajar karena kan saat itu sesuatu yang baru. Tapi kalau udah dari zaman Covid lah ya, dari zaman Covid itu kan justru karena kita serba online. Jadi nenek-nenek ini justru mereka akhirnya pegang handphone, mereka betul. baca informasi di situ, justru banyak neneknya yang booking. Oh, Jadi kayak yang cucu saya mau foto kayak Tiger Wong, anaknya Mbak Im Wong kayak gitu. Benar-benar. Oke, saya aja pas awal itu kan karena saya bukan tipe kalian ngikutin artis kan, jadi pas ada yang booking mau kayak Tiger Wong, saya cari siapa Tiger Wong. Ternyata anak Mbak Im Wong itu sebutannya Tiger Wong Tiger kan. Wong. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih alhamdulillah malah nenek-neneknya yang lebih antusias. Kadang kita baru mau selesai pose, baru mau foto, om neneknya dulu mau bikin story katanya. Jadi neneknya udah duluan ngambil. Jadi begitu cucunya Iya, sudah siap nih mau iya, difoto, fotografer jangan dulu Iya, difoto. nenek dulu. Nenek udah mau bikin story. Lumayan untuk masuk ke Facebook. Biasa kan nenek zaman sekarang bener yang Mbak Dari bilang tadi ya. Karena pada saat zaman Covid dulu jadi Iya. banyak aktivitas di Karena dunia mau sosial nggak media. mau kan mereka kan yang masih kerja kan, yang belum pensiun tuh dulu kan online semua aktivitas Betul. kerjanya. Jadi mau nggak mau mereka melek teknologi kan, akhirnya dapat informasi banyak dari sana kan. Oke, Terbantu juga kami pas Covid terbantu itu. juga ada hikmah Ada ya. hikmahnya. Oke deh pemirsa Hobi, ini kita jeda dulu nih obrolan kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, pastinya setelah yang akan berikut ini Opini masih akan kembali lagi untuk Anda.